Tabarakalladzi nazzala al-alamin nadhira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para a'immatul muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Kita akan membaca kembali ayat Al-Quran, Quran Surah Al-An'am, ayat yang ke berapa sekarang? Ayat 94. Ya. Silakan dibaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'akum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka' laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'amun. Ya. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat memberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ya. Dan wala juga sebagai dua kalimat. Ya. Kalimat pertama adalah huruf lam, kalimat kedua adalah huruf qad. Ya. Dan dua-duanya huruf taukid. Ya. Dan huruf taukid itu fungsinya dalam kalimat, kata para ulama, sebagai penegasan. Ya. Sebagai penegasan terhadap makna kalimat tersebut. Ya. Atau sebagai pemastian. Ya. Sebagai pemastian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ya, ji'tumuna, ya, dari kata ja'a yaji'u, ji'tum, fi'il madhi, ji'tum. Nah, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, ya, ada huruf taukid dan setelahnya menggunakan huruf madhi. Setelahnya fi'il madhi. Ya. Padahal peristiwa ini belum terjadi. Ya. Walaqad ji'tumuna furada. Ini kan menggambarkan tentang peristiwa pada hari kiamat. Dan sungguh benar-benar kamu akan datang furada, sendiri-sendiri. Kenapa diterjemahkan akan? Padahal ini adalah fi'il madhi, sesuatu yang sudah terjadi. Wal makna ji'tumuna
munfaridin wahidan wahidan kullu wahidin munfaridun an ahlihi wa malihi wa ma kana ya'buduhu min dunillah falam yantafi' bi syai'in min dzalika. Ya. Jadi ini akan terjadi pada peristiwa hari kiamat. Tadi pertanyaannya, kenapa sesuatu yang belum terjadi tapi ditakbir atau diungkapkan dengan fi'il madhi? Ya. Karena qad yang taukid, huruf qad taukid itu tidak bergandengan dengan fi'il mudhari. Ya. Kalau qad tambah fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Ya. Qad ya'ti wa qad la ya'ti. Ya. Kadang dia datang, kadang dia tidak datang. Ya. Jadi kalau qad ditambah fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kalau qad ditambah fi'il madhi artinya apa? Kepastian. Ya. Artinya adalah pasti. Ya. Dan kepastian ini ditaukid lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua huruf taukid, huruf lam dan huruf qad. Jadi ini menegaskan maknanya bahwa memang betul-betul sungguh pasti kalian akan mendatangi kami. Ya, datang kepada kami. Ji'tumuna. Ya, datang kepada kami. Datang kepada kami maksudnya di hari kiamat. Artinya kita menghadap kepada Allah. Atau kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah, menghadapi pengadilan. Ya, menghadapi pengadilan Allah. Ya. Mahkamah, menghadapi mahkamahnya Allah. Pengadilannya Allah. Jadi itu adalah sebuah kepastian. Jadi Allah mengungkapkan dengan dua huruf taukid ditambah fi'il madhi. Padahal peristiwanya belum ada. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang sesuatu yang belum terjadi diungkapkan dengan fi'il yang bermakna lampau, yaitu fi'il madhi. Makanya membaca Al-Quran itu memang harus membaca tafsir para ulama. Atau tafsir dari hadis Nabi, tafsir dari para sahabat. Ya. Karena kalau hanya modal bahasa Arab saja, tanpa penafsiran para ulama, kadang akan bisa kebingungan kita. Nah seperti ini, fi'il madhi, digunakan fi'il madhi, tetapi peristiwa yang belum terjadi. Nah itu kan bisa kontradiksi kalau orang yang tidak paham metode penafsiran yang benar menurut para ulama. Ya. Contoh lain fi'il madhi tapi maknanya akan datang. Seperti tentang wudu itu. Apa ayatnya dalam Quran surah Al-Maidah? Wa idza qumtum ila sholati faghsilu. Kumtum itu kan fi'il madhi. Ya. Kalau kalian telah kumtum ila shalah. Ya. Kalau kalian telah melaksanakan salat, faghsilu, maka cucilah wajah kalian, wajah. Nah itu kalau orang yang tidak membaca tafsirnya para ulama, dia akan memahami kalau begitu wudu dan salat mana duluan? Dia bilang salat dulu baru wudu. Ya. Kalau hanya menggunakan bahasa Arab tok, ya, bahasa Arab sah saja bahasa kita. Ya. Cuma pakai bahasa Arab sah saja dia memahami Al-Quran, maka akan keliru dia. Ya. Seperti wudu, wa idza qumtum ila sholati faghsilu. Ya. Kalau kamu telah mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Maka kalau orang pahamnya hanya menggunakan bahasa Arab sah saja, mereka akan terbalik nanti beribadahnya. Dia sholat dulu, baru dia wudu. Ya. Itu, nah, itu ungkapan dalam. Makanya menafsirkan Al-Quran, kata para ulama, menafsirkan Al-Quran pertama ada caranya, ada metodenya. Metode pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Karena ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain itu saling
saling menafsirkan. Itu metode yang pertama, menafsirkan Al-Quran. Maka tidak boleh kita baca satu ayat, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita pahami. Ya. Bisa keliru itu. Ya. Tapi kalau kita baca ayat, ya, kira-kira ada ayat yang lain yang senada dengan ayat itu, yang menafsirkannya, atau yang menasahnya, ya, atau ada yang membatasinya, atau ada yang mengkhususkannya, dan lain sebagainya. Itu ada cabang-cabang ilmu tafsir, ya, cabang-cabang ilmu yang digunakan untuk menafsirkan ayat. Nah, kalau tidak paham itu, dia sedang terjadi kecelakaan dalam pemahaman. Ya. Nah, ini contohnya juga, walaqad ji'tumuna furada. Sungguh benar-benar kamu akan mendatangi kami. Kamu akan datang kepada kami di hari kiamat. Jadi ini kalau kita memahami ayatnya, kita akan membayangkan. Ya. Kita akan membayangkan bahwa nanti kita akan datang sendiri-sendiri. Ya. Akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Disebutkan sini munfaridin, wahidan. Artinya orang sudah tidak peduli dengan orang lain. Ya. Walaupun dibangkitkan seluruh makhluk, seluruh anak Adam, bahkan Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu miliaran orang itu. Ya. Sekarang saja penduduk dunia 5 miliar. Ya. Kalau dari Nabi Adam mungkin bisa triliun. Ya. Bisa triliun orang sejak dari Nabi Adam. Ya, kita sekarang saja yang hidup ini sekarang, yang didata dunia kurang lebih 5 miliar. Ya. Nah, yang mati seberapa? Ya, yang mati tidak didata. Ya. Yang mati tidak didata. Yang meninggal karena COVID saja sudah ratusan juta orang, ya, atau puluhan juta yang meninggal karena COVID 5 tahun yang lalu itu. Jadi sudah mungkin ya bisa triliunan orang. Wallahu a'lam bishawab. Berapa dia punya jumlah yang real nanti. Ya. Nah, itu yang begitu banyak itu kata Allah, tetapi setiap orang sendiri-sendiri dia. Ya. Wahidan. Bayangkan kita datang sendiri padahal banyak orang. Kita merasa sendiri. Ya. Kalau ada dalam pepatah itu, ya, merasa sepi di tengah keramaian, ya. Merasa sendiri di tengah keramaian. Dia merasa sendiri di tengah keramaian, di tengah banyak orang, tapi dia merasa sendiri. Ya. Dan itu sesuatu yang mencekam. Ya. Coba saja suatu saat, ya, mencekamnya itu. Merasa sedih, merasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Padahal banyak orang. Ya. Nah, jangankan di hari kiamat. Ya. Kita kasih gambaran di dunia saja. Ya. Di dunia saja. Kalau kita di tengah keramaian banyak orang, tapi kita merasa sendiri. Tidak ada orang yang mau tegur. Ya. Tidak ada orang yang tegur, tidak ada orang yang menyapa. Ya. Apalagi memberi salam. Orang lihat kita dicuekin, ya, tidak dipedulikan. Nah, itu kita akan merasa seperti berada di tempat antah berantah, ya. Walaupun dalam keramaian. Nah, itulah nanti perasaannya itu. Ya. Wahidan. Kenapa? Munfaridun an ahlihi wa malihi wa ma kana ya'budu. Dia akan sendiri, terpisah, tercerai, ya, dari keluarganya, dari hartanya, dan dari apa yang dia sembah selain Allah
di muka bumi ini. Ya, itu digambarkan dalam ayat yang lain. Ya, Quran surah apa? Apa dalam Quran surah? Yauma idzin apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Quran surah Abasa. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya. Jadi sendiri di sini maksudnya itu sendiri mempertanggungjawabkan sendiri dia punya apa namanya? Dia punya amal-amal perbuatan. Amal soleh ataupun amal tidak soleh. Ini sudah tidak lagi peduli kepada orang lain karena yang menjadi pikirannya adalah apakah saya ini selamat atau tidak. Ya. Nah, ayat ini kenapa disebutkan? Hikmahnya tentunya dengan penjelasan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya kan tentang orang musyrikin dan lain sebagainya. Orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada kitab Allah, orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, bahkan dia mengaku mendapatkan wahyu padahal tidak. Ya. Dia mengaku bisa menurunkan wahyu padahal tidak bisa. Setelah itu dia mati. Kemudian nanti dibangkitkan. Ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ya. Dia dimatikan oleh Allah di sakaratul maut. Setelah sakaratul maut, nah ayat ini. Setelah dia sakaratul maut mati, nanti ketika dibangkitkan orang seperti itu, dia dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Tidak ada teman yang menolong sama dia. Ya. Tidak ada teman yang bisa menolong. Bahkan Tuhan yang dia sembah selain Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Entah Tuhannya itu berupa malaikat, apakah jin, apakah malaikat, pokoknya semua yang dianggap punya kekuatan kekuatan supranatural, ya. Kata orang, nah itu semua tidak bermanfaat. La yantafi' falam yantafi' bi syai'in min dzalik. Maka dia tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari semuanya itu. Ya. Dia tidak mendapatkan manfaat dari keluarganya, dari hartanya. Seperti kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak bermanfaat harta, tidak juga anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Ya. Hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furada. Jadi gambarannya seperti itu. Ya. Gambaran di dunia ini ya, contoh kecil saja. Ya, misalnya kalau kita di keluarga itu, ya, kita ini kan hadir atau lahir. Ya, kata Allah, kama khalaqnakum awwala marrah. Ya. Sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Kita dilahirkan oleh ibu kita sendiri-sendiri. Masing-masing dilahirkan sendiri-sendiri. Ada yang bertanya, kalau orang lahir kembar, Ustaz? Ya. Kata Allah kan kita muncul di dunia ini sendiri-sendiri. Kalau orang ibu yang hamil bayi kembar, sendiri-sendiri juga atau bagaimana? Tetap sendiri-sendiri. Ya. Walaupun dia kembar 3, tetap sendiri-sendiri dia dilahirkan. Andaikan disesar pun tetap sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ketika disesar, apakah langsung diambil 3-3 begitu sama dokter? Tidak, satu-satu diambil. Ya. Tidak mungkin diambil macam ambil beras dipalo 1 kali begitu. Anak ini manusia. Ya. Kalau dia ada 3 di dalam rahim ibunya, ketika disesar, dilahirkan sesar, tetap dokter itu prosesnya diambil satu-satu. Tidak langsung dipegang 3 langsung satu-satu. Andaikan dia lahir normal, itu disesar saja tidak bisa 3 langsung angkat begitu. Apalagi lahir normal. Kalau lahir normal, biar kembar 4 di situ,
muncul satu-satu. Ya. Kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi satu-satu kita orang diciptakan satu-satu. Lahir dari perut ibu kita satu-satu. Ya. Tidak ada yang bersamaan. Jangankan manusia, binatang pun demikian. Saya lihat kucing melahirkan. Anaknya mungkin 5. Tapi apakah keluar 1 kali 5 begitu tidak? Dia akan keluar satu-satu. Ya. Kama khalaqnakum awwala marrah. Ya, Masya Allah. Al-Quran. Ya. I'jaz ilmiah. Ya. Namanya i'jazun ilmi. Ya. Mu'jizat ilmiahnya. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu bersama dengan fakta. Ya, sama dengan fakta. Ya. Kalau ilmiah itu kan sesuatu yang faktual. Ya. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Namanya ilm. Ya. Al-ilmu itu makanya ditafsirkan oleh para ulama. Al-ilmu ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan faktanya. Ya, faktanya manusia diciptakan satu-satu, dilahirkan satu-satu. Kemudian nanti kembali kepada Allah satu-satu juga. Ya. Dibangkitkan atau ketika menghadap, dibangkitkan seluruhnya, tapi menghadap kepada Allah satu-satu. Ya. Ada orang bertanya, nanti kalau kita disidang satu-satu itu, berapa lama Allah menyidang kita? Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, andaikan dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, jumlah manusia itu triliunan. Ya. Kemudian kita disidang satu-satu, dikasih amal satu-satu. Berapa lama Allah akan menyidang, akan mengadili? Ya. Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Jawabannya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi mahkamahnya Allah, pengadilannya Allah tidak sama dengan pengadilan manusia. Ya. Laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir. Ya. Jadi Allah itu tidak sama dia dengan makhluk apapun. Tidak sama zatnya, ya, tidak sama sifatnya, ya, dengan makhluk. Perbuatannya juga dibandingkan makhluk tidak akan sama. Ya, walaupun mungkin yang sama cuma istilah pengadilan atau mahkamah atau penghakiman. Ya, istilahnya sama. Ya. Tapi hakikatnya tentu berbeda. Bagaimana prosesnya Allah menghakimi orang yang miliaran orang dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya itu. Jadi kita lahir sendiri-sendiri. Ya. Kemudian nanti akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Ya. Ini kalau kita baca dan tadabburi ayatnya ini, ya, kita bayangkan dengan kehidupan kita. Misalnya, kita dalam keluarga itu. Ya. Pertama kan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini hidup sendiri. Perempuan ini hidup sendiri. Kemudian mereka bertemu dan menikah. Ya. Kemudian mereka punya anak. Anaknya mungkin 4, 5, 6, 7. Ya. Begitu anaknya mulai besar, apakah selamanya sama-sama terus? Tidak. Ya. Kalau mulai besar, apalagi sekarang. Ya, sekarang itu orang bersama dengan anaknya kebanyakan dari SD sampai SMP maksimal. Ya. Kadang ada yang cuma SD saja dengan orang tua. Ya. Naik sanawiyah dia sudah masuk pesantren. Ya. Anak pertama masuk pesantren, lulus SMA, lulus aliyah misalnya. Dia akan pergi lagi, pergi kuliah. Lebih jauh dia punya pergi. Begitu anak kedua menyusul. Selesai ibtidaiyah, masuk sanawiyah, masuk lagi pesantren. Kurang 2. Ya. Anak ketiga juga menyusul. Anak keempat menyusul. Akhirnya yang di rumah tinggal anak yang terakhir. Anak terakhir ini besar, menyusul juga, pergi. Akhirnya cuma 2 orang tua itu di rumah. Anaknya pergi sekolah semua. Setelah lulus yang pertama,
kerja, setelah kerja mungkin dia menikah, dan Allah menakdirkan rezekinya di tempat lain. Ya, karena kita itu tinggal di tempat rezeki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah itu karena Allah tentukan kita punya rezeki di tempat yang kita tuju itu. Begitu juga anak-anak kita nanti. Mungkin satu di Jawa, satu di Sumatera, ya, satu di Jepang, satu di Saudi, ya, satu di Mesir. Entah Allah punya ketentuan di mana. Ya. Karena rezeki itu akan sampai kepada kita di tempat yang Allah takdirkan. Ya. Nah, makanya banyak orang tidak pernah menyangka. Ketika kecil dia sama orang tuanya di suatu daerah, tapi begitu dewasa, dia pergi jauh merantau ke daerah yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Ya, macam tuh Ustaz ini, tidak pernah menyangka bisa ada di sini. Ya. Tidak pernah berangan-angan, tidak pernah bercita-cita juga. Tapi ketika Allah bilang rezekimu di situ kamu tinggal. Ya. Makanya Allah mengatakan la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Tidak ada suatu orang pun yang mengetahui apa yang terjadi esok. Ya. Apakah dia tetap di tempatnya itu atau dia akan pindah? Karena rizkinya ditentukan oleh Allah di tempat yang baru. Ya. Dan tidak ada yang tahu juga di mana orang itu meninggal. Ya. Kita bisa merencanakan, saya mau rencana meninggal di sini. Saya mau beli tanah. Mau beli tanah untuk tempat saya dikuburkan di sini misalnya. Rencana boleh. Tapi apakah kenyataannya seperti itu nanti? Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi. Bisa jadi seperti rencana kita sesuai, bisa jadi tidak. Bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang tahu di mana tempat dia dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah itu. Kemudian apa? Orang tua tadi sendiri lagi. Jadi sebagaimana dia sendiri ketika awal anaknya lahir, kemudian besar, hanya dia sendiri lagi. Kemudian perempuan dan laki-laki yang menikah tadi, ditakdirkan Allah yang satu dipanggil, yang satu tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Itu disebutkan dalam ayat. Ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi ayat ini, Masya Allah, kalau dibaca dan direnungkan, tadabburi, ternyata begitulah kehidupan kita. Kita datang sendiri, ya, tidak punya apa-apa, ya, bahkan kain pun tak punya. Kita datang dalam keadaan polos, ya, pelontos dari kepala sampai kaki, polos. Dan nanti kembali kepada Allah, polos juga seperti itu. Ya. Hanya bawa kain. Kalau kaum muslimin bawa kainnya 3 lembar saja. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa tarakna apa? Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Apa ayatnya? Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian akan tinggalkan semua itu. Apa yang kami rezekikan kepada kamu dulu di dunia, kamu tinggalkan semua. Ya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Kalian tinggalkan di belakang. Wara'a dhuhur.
seperti kata orang mati, seperti kata orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk dapat itu apa yang diinginkan, untuk bisa bikin rumah, bisa beli kebun, bisa pokoknya apa semua. Tapi kata Allah, wa taraktum ma khawwalnakum, dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang kami karuniakan, apa yang kami berikan, semuanya begitu. Yang dibawa cuma selembar atau 3 lembar kain putih, kain kafan. Walaupun kafan itu tidak harus putih, ya. Yang penting kain. Tapi biasanya pakai kain putih. Karena sunnah Rasulullah SAW mencintai yang kain putih. Maka kita dikafani dengan kain putih. Cuma 3 lembar itu. Tidak bawa apa-apa. Celana dalam pun tidak bawa. Bayangkan, celana dalam tidak bawa. Kita cuma diimbau dengan kain itu. Kata Allah, wa taraktum ma khawwalnakum, dan kalian tinggalkan semua apa yang kami karuniakan. Apalagi harta, apalagi rumah. Sedangkan uang tidak. Jangankan uang, keluarga pun tak ada yang, dan tidak ada yang mau ikut. Tidak pernah ada cerita ada suami yang meninggal, istrinya mau ikut dikubur, walaupun dia menangis. Ya. Coba lihat kalau orang pergi ke kuburan, suaminya meninggal, istrinya ikut menangis di kuburan, itu kasih masuk dia di sini. Ibu masuk saja kalau menangis, tidak mau dia. Ya. Dia tidak mau. Walaupun dia sedih, dia meronta-ronta, kenapa kamu tinggalkan saya? Coba bisik saja. Kalau ibu mau ikut, itu saja yang orang tutup ini. Tidak mau dia. Pasti tidak mau. Dia masih mau hidup. Tidak mau. Walaupun dia bilang ketika masih hidup kita akan sehidup semati. Sehidup semati. Cuma kata-kata itu sehidup semati. Sehidup iya, kalau semati tidak ada. Biar dia punya bucin seperti apapun, kalau pasangannya mati, suruh ikut dalam kubur itu, tidur di situ dengan mayat suaminya atau mayat istrinya, baru tutup dengan bulu. Kalau tidak membakar ya, mau kasih keluar saya. Tidak. Jadi sendiri, pokoknya sendiri kan. Dan kalian tinggal istri, kalian tinggal anak. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kalian tinggal semua. Ya. Ai ala sif allati kuntum 'alaiha inda furujikum min butuni ummahatikum. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ai ma aqtainakum wal khawl ma aqtahu Allah lil insan min mata'id dunya. Ay taraktum dzalika khalqakum lam takuna bi syai'in minhu wala intafa'tum bihi biwajhin minal wujuh. Maksudnya, atau kalian tinggalkan semua mata dunia, semua perhiasan harta di dunia, kalian tinggalkan semua. Lam takuna bi syai'in minhu, kalian tidak menghadap kepada kami dan membawa sesuatu pun dari itu. Tidak ada yang kalian bawa menghadap sama kami. Walan tafa'tum bihi biwajhin, dan kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang kalian nikmati apabila tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ya. Nah, ini kan berkaitan dengan orang yang mempersekutukan Allah. Jadi orang yang mempersekutukan Allah, orang yang musyrik, orang yang kafir, walaupun di kuburnya dia dibawakan, dia dikasih pakai jas, dikasih di petinya disimpankan emas dan sebagainya, tapi la walan tafa'tum bihi. Jadi kalau ada orang yang punya keyakinan meninggal simpan di peti dia, kemudian di pinggir-pinggirnya dikasih dia punya harta, ya. Di
Dia punya perhiasan dikasih buat yang disimpan. Dengan petinya ditanam di tanah. Apakah bermanfaat? Lah, tidak. Walan taba'tu di wajib itu. Kalian tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari harta itu semua. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza mata Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau mati anak cucu Adam, semua itu hasil usahanya inqata. Semua hasil usahanya putus. Tidak ada lagi hubungan. Kecuali 3 hal. Ilmu yuntafa'u bihi, au shadaqatun jariyah, au waladun shalih yad'u. Ilmu yuntafa'u bihi, shadaqatun jariyah, wa ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u. Kecuali 3. Harta yang disedekahkan, arti harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan untuk ketaatan hartanya, bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk menyumbang kemaksiatan, tapi menyumbang ketaatan. Ya, karena ada orang menyumbangkan hartanya untuk kemaksiatan. Jadi dia beli, dia danai orang, dia bikin misalnya rumah, dia bikin rumah, tapi tempat orang menjudi. Ada orang seperti itu, karena dia punya banyak hartanya, dia bikin tempat yang bagus, tapi di situ orang datang main judi. Atau dia bikin tempat untuk membuat minuman pabrik, pabrik minuman keras. Itu kan pakai modal. Itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dimanfaatkan untuk dia gunakan untuk hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang bisa mengalirkan pahala kepada pemilik. Makanya harta yang kita miliki itu sebenarnya apa yang kita sedekah. Kata para ulama, harta itu cuma 2. Yang kita makan dan itu akan jadi kotoran, dan yang kita sedekahkan dan itu akan menjadi tabungan. Dan kalau yang tidak kita gunakan untuk 2 hal itu, tidak kita makan dan tidak kita sedekahkan, itu bukan harta kita. Walaupun kita tabung atas nama kita, tapi bisa jadi bukan kita punya. Bisa jadi punya orang lain, ya, punya anak kita kan. Atau hal-hal waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, terjadi sesuatu hilang. Jadi bukan apa yang kita, jadi rezeki kita adalah apa yang kita makan dan apa yang kita sedekahkan. Maka kalau kita banyak bersedekah, maka insya Allah banyak tabungan. Wa shadaqatun jariyah wa waladun shalih yad'u lahu, dan anak yang saleh yang akan mendoakan. Dan para ulama mengatakan dari 3 itu yang paling beruntung adalah orang yang punya anak saleh. Makanya para ulama, para salaf dulu untuk membuat mendidik anaknya menjadi saleh, mereka rela berkorban apapun. Mereka rela korban harta sebanyak-banyaknya. Seperti kisah disebutkan dalam kisahnya Al-Imam Rabi'atul Ra'i. Ya. Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik. Allah Ta'ala alam apakah kisahnya itu. Sebagian para ulama mengatakan kisahnya dhaif. Tapi ada ibrahnya, ada pelajaran. Jadi orang tuanya itu punya berapa ribu dinar, sekitar 1000 dinar, ya, atau lebih. Itu oleh ibunya digunakan semua untuk membiayai pendidikannya Imam Rabi'atul Ra'i. Sampai ketika ayahnya datang, ayah yang bernama Faruk datang itu dari berjihad, datang dari berjihad. Ya, dia bilang sama istrinya, mana dulu uang yang saya tinggalkan sama kamu? Sekarang saya sudah tidak mau pergi berjihad, mungkin sudah pensiun atau bagaimana.
kita gunakan untuk modal itu uang. Kita buka toko kan, bikin kebun kan. Karena kalau sudah tidak berjihad berarti sudah tidak dapat bagian dari ghanimah, tidak dapat gaji. Kalau sudah menjadi tersebut. Istrinya bilang ada, masih ada itu uang utuh lagi. Bilang mana? Nanti kamu pergi sholat dulu. Istrinya bilang nanti saya kasih kamu pergi dulu sholat. Maka dia pergi sholat di Madinah. Begitu selesai sholat, karena dia datang terlambat, dia dapat shaf terakhir. Dia sholat di shaf terakhir. Ya. Kemudian setelah selesai sholat ada taklim, sebagaimana biasa. Tapi karena saking banyaknya orang yang ikut taklim, dia tidak lihat itu siapa yang kasih taklim dulu. Nah kalau dulu kan tidak ada sistem shooting. Nah kalau sekarang kan biar di ujung kita lihat ini siapa yang kasih taklim itu Ustaz Fulan. Kalau zaman dulu, kalau sudah jauh, sudah tidak kelihatan itu orang yang kasih taklim. Tapi orang sangat banyak, sehingga dia bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa yang kasih taklim? Banyak sekali orang ini. Orang itu heran, kenapa kamu tidak tahu? Berarti kamu orang baru. Karena semua orang tahu siapa yang punya majelis malam ini, siapa yang punya majelis. Semua orang tahu. Dia bilang saya asli Madinah, tapi karena saya baru pulang dari jihad, jadi saya tidak tahu. Dia orang itu bilang dia tidak tahu ini yang bertanya ini Faruk. Dia bilang itu yang kasih taklim itu Al-Imam Al-Qur'ani. Ayatnya itu tentara. Sudah lama tidak pulang ke rumah. Ayat sudah lama tidak pulang. Karena pergi berjihad terus. Dan saya dengar kabar hari ini baru dia pulang. Padahal yang bertanya seperti itu. Ini disebutkan dalam kisahnya. Begitu banyaknya orang yang bertaklim sampai dia tidak lihat siapa yang bertaklim. Berarti Rabi'ah ini kasih taklim ini. Saya kenal, tapi dia tidak mau bilang begitu. Dia simpan dalam hati. Baru dia pulang sampai di rumah istri. Sampai di rumah dia bilang, kenapa? Saya kalau sudah pulang. Dia bilang, ada apa di masjid? Dia bilang, majelis dengan Rabi'ah. Banyak sekali orang taklim. Istrinya bilang, sekarang saya bertanya sama kamu, mana yang lebih kamu ridhoi? Anakmu yang jadi seperti itu, atau uang yang 1.000 dinar yang kamu tinggal? Mana yang lebih kamu pilih? Anakmu yang sudah jadi ulama, jadi orang penting, jadi rujukan di Madinah, atau uang yang dulu kamu tinggalkan sama saya, kamu masih mencari? Dia bilang, saya lebih pilih sekarang. Istrinya bilang, itu uang yang kamu tinggal, saya pakai semuanya untuk pendidikannya Rabi'ah. Dia bilang, saya habis itu uang sebenarnya, tapi untuk pendidikannya Rabi'ah. Jadi kalau kamu masih minta itu uang, dia punya uang, wujud uangnya tidak ada, tapi hasilnya Rabi'ah Tuhan. Makanya dia bilang, jazakillahu anhu khairan. Allah memberikan kepadamu balasan pahala, dan itu lebih dari itu. Jadi para ulama untuk mendidik anaknya menjadi soleh, dia
Mereka kalau punya harta mereka korbankan. Kecuali yang memang tidak punya harta, maka apa boleh buat? Tapi mereka tetap berusaha. Seperti ibunya Imam Syafi'i, orang miskin, tapi dia ingin Imam Syafi'i menjadi ulama. Akhirnya dia rela berjalan berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan dari Palestina dari negara di Mekah, menemani Imam Syafi'i yang masih kecil, supaya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bisa mengenyam pendidikannya yang layak di Masjidil Haram. Dia rela tidur di tempat yang sempit karena kamarnya cuma satu, mereka menyewa kamar satu kamar zaman dulu. Karena Imam Syafi'i tidak punya kertas atau tidak punya uang untuk beli kertas, maka dia mencatat. Beliau mencatat di apa saja, mencatat di pelepah kurma atau bahkan di tulang-tulang binatang. Catat semua. Sampai di rumah dia simpan di tong. Karena semakin lama semakin banyak dia punya catatan. Tongnya makin lama makin banyak. Karena zaman dulu kan tidak ada kertas macam kita, hanya berbarang. Hingga akhirnya ya tong-tong catatannya Imam Syafi'i disebutkan dalam biografi. Itu makin lama makin banyak. Akhirnya space untuk tidur makin sempit. Ya, karena memang rumah sempit, ditambah lagi barang-barang seperti itu. Ya. Namanya tong zaman dulu kan tong terbuat dari tangan. Ya. Space-nya banyak. Dan ibunya karena space tempat tidur makin sempit, akhirnya makin setengah mati tidur. Tapi ibunya rela. Kemudian Imam Syafi'i melihat setengah mati saya punya ibu, makin lama saya punya catatan makin banyak, jadi tempat tidur makin sempit. Nah, Imam Syafi'i iba sendiri, kasihan sendiri sama ibu. Maka beliau mulai bertekad, dia bilang, bagaimana caranya supaya saya tidak punya banyak catatan? Karena saya tidak punya uang untuk beli kertas. Kalau kertas mungkin masih bisa disusun, kan? Tapi saya tidak punya uang. Ibu saya orang miskin, janda miskin. Maka dia mulai dari saat itu dia bilang, saya mau hafal semua itu, saya punya catatan. Akhirnya dia bongkar satu-satu dia punya tong catatan, dia hafal satu-satu. Setiap tong yang habis dia hafal, dia buang, dia bangun. Tong pertama dia hafal semua, dia bangun. Sampai habis di tong semua catatan dia hafal semua di tong. Sehingga ibunya punya tempat tidur yang agak leluasa. Mulai sejak itu dia menghafal. Dia hafal semua pelajarannya. Kitab-kitab yang dia pelajari dihafal semua. Sampai beliau menjadi terkenal ketika masih remaja. Bayangkan, Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti di Masjidil Haram. 15 tahun. Kita orang 15 tahun baru belajar menghafal. Ya. Belum menghafal, baru belajar bicara dengan menghafal. Masya Allah. Nah, itulah. Makanya semua yang kita punya itu kata Allah, wa taraktum ma khawalnakum wa ra'akum. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Dan tidak akan kelihatan apa yang kalian sangka sebagai syufa'at, sebagai pemberi syafaat. Ya. Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah di muka bumi, kalian sangka mereka akan bisa menolong kalian? Kata Allah, tidak ada. Tidak nampak, tidak muncul dia. Kata pepatah, tidak nampak batang hidungnya, ya. Tidak kelihatan batang hidungnya. Pokoknya semua yang kalian harapkan bisa membantu kalian selain Allah Azza wa Jalla tidak ada muncul, ya. Sampai hari terakhir dari pengadilan tidak ada muncul. Kata Allah, "Ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum." Ya. Apa kata Allah? Sungguh telah terputus, taqatta'a bainakum. Semua perkalian hubungan di antara kalian, ya, itu semua terputus. Makanya tadi dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, in qata'a amalu, semuanya terputus.
Amal-amalnya semua terputus illa min salah, kecuali 3 perkara. Selain itu kata Allah, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tasbun. Dan semua lenyap semua apa yang kalian persangkakan. Minta tolong pada matahari tidak muncul. Minta tolong menyembah bulan, tidak muncul. Apalagi menyembah berhala, menyembah uang, tidak akan muncul semuanya. Kecuali yang 3 tadi. Shadaqatun jariyah, wa 'ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u. Makanya ketika kita punya ilmu, kita wajib mengajarkan. Ilmu apa saja, ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia, terutama ilmu agama. Kalau kita punya, kita harus ajarkan. Jangan sampai kita belajar ilmu agama, kita sudah tahu, tapi kita tidak mau mengajarkan. Nah itu akan rugi, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang ilmu yang kita dapatkan. Disuruh belajar agama, kuliah jurusan agama, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar apa semua. Setelah selesai pulang kampung tidak mengajarkan sama sekali, itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan rugi karena tidak bermanfaat nanti. Kata Rasulullah, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu kita ajarkan kepada orang lain, itu amalnya, pahalanya akan mengalir terus menerus. Makanya bersemangatlah ketika kita punya ilmu. Maka kalau kita sudah punya hafalan Al-Quran misalnya, pulang kampung ajar kita orang punya adik-adik. Begini caranya menghafal. Ajari mereka walaupun dari surah-surah pendek misalnya. Bagaimana cara menghafal atau bagaimana cara merajut, bagaimana menulis, ajar. Kalau mereka belum bisa menghafal, ajari mereka baca Al-Quran. Kalau bukan adik-adik kita, ya siapa saja yang mau belajar, tetangga kan, sepupu, ya, siapa di masjid atau di rumah, ajar. Karena itu nanti akan bermanfaat. Satu huruf yang kita ajarkan itu akan bermanfaat nanti di akhir, akan menjadi saksi untuk kita. Ilmu yuntafa'u. Karena Allah mengatakan laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tasbun. Sungguh akan terputus semua hubungan di antara kita. Hubungan keluarga putus, hubungan ayah ibu putus, kecuali bagi orang yang sama-sama bertakwa. Orang tuanya bertakwa, anaknya bertakwa, cucunya bertakwa. Maka nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak akan lagi ada hubungan dan tidak akan lagi baku telepon. Minta tolong, Pak minta tolong, saya lagi diadili, tidak ada minta tolong. Atau minta tolong, Abah lagi diadili oleh Allah, tidak bisa. Pokoknya tidak bermanfaat semua. Kecuali sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama memberikan syafaat, ya, karena berdasarkan hadis tadi. Jadi anak yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat dan sedekah yang terus mengalir pahalanya, karena kita bersedekah pada hal-hal yang bernilai ketaatan, itulah yang akan bermanfaat. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun minasyuraka wa syirk wa hila bainakum wa bainahum. Nanti kalian akan dipisahkan, ya, antara apa yang kalian sembah gabungin selain Allah atau apa yang kalian anggap bisa memberikan manfaat, ya. Padahal itu tidak dalam konteks ketakwaan, maka itu tidak akan bisa mendatangkan faedah sesuatu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak mendapat manfaat. Dan kita minta kepada Allah taufik dan rahmat serta barokah supaya apa yang kita kerjakan di muka bumi ini bermanfaat untuk kita di akhirat. Sedekah kita bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, dan anak-anak kita bisa memberikan doa, insya Allah itu akan membuat kita
selamat di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan kepada kita motivasi untuk mengerjakan yang 3 tadi, untuk bersedekah di tempat-tempat ketaatan sesuai dengan apa yang kita miliki, untuk belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berguna dan mengajarkannya kepada orang lain sehingga manfaatnya bertambah luas dan bertambah banyak, dan kita berdoa kepada Allah punya anak keturunan yang soleh dan solehah yang bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal ataupun ketika kita masih hidup sekalipun. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum.